Abu Ali Al-Fuzail bin Iyaz Al-Talakani adalah seorang perampok yang lahir di Khurasan, dan wafat pada tahun 187 Hijriah 803 Masehi di Makkah. Sewaktu remaja, ia pernah mendirikan kemah di tengah-tengah padang pasir di antara Merv dan Bawat. Ia mengenakan jubah dari bahan yang kasar, dan topi yang terbuat dari bulu domba. Di lehernya senantiasa tergantung sebuah tasbih. Ia mempunyai banyak teman dari kalangan para pencuri dan perampok. Siang dan malam mereka merampok dan membunuh kafilah yang melewati daerah kekuasaannya. Mereka mengambil sesuatu yang disukainya, kemudian membagikan hasil rampasan tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Fuzail juga dikenal sebagai seorang yang tanggap, dan tak pernah absen ketika ada pertemuan-pertemuan. Ia adalah pemimpin di kelompoknya, ia tak segan untuk mengeluarkan anggotanya yang tidak datang pada saat pertemuan. Suatu ketika, ia mendengar kabar bahwa akan ada kafilah besar yang akan melintasi daerah kekuasaannya. Kafilah ini memang sudah lama menjadi incaran Fuzail dan sahabat-sahabatnya. Salah seorang laki-laki di antara rombongan tersebut mengetahui bahwa daerah yang akan dilaluinya adalah sarang perampok yang menakutkan. Laki-laki tersebut kemudian berinisiatif untuk menyembunyikan sekantong emas yang dimilikinya. "Kantong emas itu akan kusembunyikan," katanya dalam hati. Dengan demikian, jika para perampok itu membegal rombongan ini, setidaknya aku masih punya bekal sebagai modal untuk diandalkan, gumamnya. Ia lalu menyimpang dari rombongannya. Kemudian ia melihat sebuah kemah, dan di dekat kemah tersebut ada seseorang dengan wajah dan pakaian yang tampak seperti seorang petapa. Lalu ia menitipkan sekantong emasnya kepada orang tersebut, yang ternyata orang itu adalah Fuzail. "Taruhlah kantongmu itu di pojok kemahku," ujar Fuzail. Lelaki itu lalu mengikuti apa yang diucapkan Fuzail, ia menaruh sekantong emas miliknya di pojok kemah milik Fuzail. Saat ia kembali ke rombongannya, ternyata rombongan kabilahnya sudah dibegal oleh perampok, yang merupakan sahabat dari Fuzail. Harta mereka dirampas dan tangan mereka diikat. Lelaki itu kemudian melepaskan ikatan tali para sahabat seperjalanannya. Kemudian mengumpulkan harta yang masih tersisa. Lelaki tadi bergegas untuk kembali ke kemah Fuzail untuk mengambil sekantong emas yang dititipkannya. Ia tercengang ketika melihat para perampok yang sedang membagi hasil rampokan, dari sahabat seperjalannya dengan Fuzail yang ia titipkan sekantong emas. "Celaka, aku telah menitipkan sekantong emasku kepada seorang pencuri," lelaki itu mengeluh. Tetapi Fuzail yang telah melihatnya dari kejauhan memanggilnya, dan lelaki itu pun menghampirinya. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Fuzail. "Ambillah barangmu dari tempat yang tadi, dan cepat tinggalkan tempat ini," ujar Fuzail. Lelaki tadi segera berlari ke kemah Fuzail dan mengambil sekantong emas yang tadi dititipkannya. Dengan keheranan, para sahabatnya berkata, "Dari 10 kafilah itu kita tidak mendapatkan 1 dirham pun dalam bentuk tunai, tetapi mengapa engkau mengembalikan 10.000 dirham itu kepadanya?" Fuzail menjawab, "Ia telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku nanti. Aku hargai kepercayaannya itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Pada hari yang lain mereka membegal kafilah pula, dan merampas harta benda mereka. Ketika kawanan Fuzail sedang makan, seorang anggota kafilah itu datang menghampiri mereka dan bertanya, "Siapakah pemimpin kalian?"
Kawanan perampok itu menjawab, ia tidak ada di sini. Ia sedang sholat di balik pohon yang terletak di pinggir sungai itu. Tetapi sekarang ini belum waktunya untuk sholat, lelaki itu berkata. Ia sedang melakukan sholat sunat, salah seorang di antara pembegal itu menjelaskan. Dan ia tidak makan bersama-sama dengan Kayan, lelaki itu melanjutkan. Ia sedang berpuasa, jawab salah seorang. Tetapi sekarang ini bukan bulan Ramadan, ia sedang berpuasa sunat. Dengan sangat heran lelaki tadi menghampiri Fuzail yang sedang khusyuk di dalam sholatnya, setelah selesai berkatalah ia kepada Fuzail. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, hal-hal yang bertentangan tidak dapat dipersatukan. Bagaimanakah mungkin seseorang berpuasa, merampok, sholat dan membunuh orang muslim pada waktu yang bersamaan? Apakah engkau memahami Al-Quran? Fuzail bertanya kepadanya. Ya, jawab lelaki itu. Tidakkah Allah yang Maha Kuasa berkata, orang-orang lain telah mengakui dosa-dosa mereka dan mencampur-adukkan perbuatan-perbuatan yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang aniaya? Lelaki itu terdiam tidak dapat berkata apa-apa. Orang-orang mengatakan bahwa pada dasarnya, Fuzail adalah seorang yang berjiwa satria dan berhati mulia. Apabila di dalam sebuah kafilah terdapat seorang wanita, maka barang-barang wanita itu tidak akan diusiknya. Begitu pula harta benda orang-orang miskin tidak akan dirampas Fuzail. Untuk setiap korbannya, ia selalu meninggalkan sebagian dari harta bendanya yang dirampas. Sebenarnya semua kecenderungan Fuzail tertuju kepada perbuatan yang baik. Itulah sebagian kisah dari Fuzail bin Iyas, seorang perampok yang bertaubat. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.